Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan, kita sampai kepada pembahasan pengelolaan peserta didik. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah strategis pembangunan pendidikan nasional, kemudian pengelolaan kurikulum. Hari ini kita sampai kepada pengelolaan peserta didik, yang mana pengelolaan peserta didik ini ada beberapa didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama itu ada Mulyasa mengatakan bahwa pengelolaan peserta didik itu adalah penataan dan pengetahuan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, dimulai dari masuk sampai keluarnya dari suatu instansi atau lembaga pendidikan. Kemudian ada juga spesifik, dia mendefinisikan layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Ya, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan siswa tersebut selesai dari bangku sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan pengelolaan peserta didik ini adalah suatu hal yang perlu kita pahami sebagai calon tenaga guru, sebagai calon tenaga pendidik. Jangan kita beranggapan bahwa dalam pembelajaran itu yang diperlukan hanya transfer of knowledge, ya kan? Cukup hanya menyampaikan apa materi yang ingin kita sampaikan, kemudian masuk tidak masuk kepada siswa kita, masuk atau tidak masuk, dapat dipahami atau tidak oleh peserta didik yang kita ajari, tidak menjadi beban bagi kita. Karena sesungguhnya kita sebagai guru, tugas kita bukan hanya pada tahapan transfer of knowledge. Kalau boleh kita menatap ke Jepang, ya, boleh kita menatap ke Jepang. Dari 6 tahun SD itu, mereka lebih cenderung sampai 75% dari 6 tahun itu lebih belajar pada etika dan disiplin. Kalau materi hanya tinggal 25%. Begitulah dia rasio seorang guru itu yang tidak hanya terfokus pada transfer of knowledge, tidak hanya terfokus kepada penyampaian materi, penyampaian soal-soal, penyampaian latihan-latihan. Akan tetapi pengelolaan peserta didik itu dimulai dari dia sebagai calon peserta didik, ya, dimulai dari dia mendaftar di sekolah sampai dengan dia selesai dari sekolah tersebut. Maka ketika kita berhasil menerapkan tingkah laku, berhasil menerapkan perilaku yang baik, ditambah dengan pengetahuan yang mapan, disitulah kita baru seorang guru ini dikatakan berhasil dalam mendidik siswa. Ada seorang profesor mengatakan, sebenarnya tidak ada siswa itu yang bodoh, ya kan? Tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada makhluk yang tidak tahu ketika kita pandai mengajarkannya atau menyampaikan materi tersebut. Terkadang kita seorang guru menjas siswa kita atau bosan melihat peserta didik kita. Tetapi kadang yang menjadi permasalahan, ya kan, kita tidak pernah melihat psikologi dari peserta didik kita ini. Kita tidak pernah memahami satu persatu, ya kan? Kita tidak pernah memahami apa sebenarnya kendala yang dia alami ketika dia malas belajar, atau ketika dia terlambat masuk kelas, atau ketika dia acuh tak acuh ketika kita seorang guru menyampaikan materi kepada siswa tersebut. Oleh karena itu, Mulyasa dan Kejepit itu hampir sama saja maknanya mendefinisikan pengelolaan peserta didik itu adalah penataan, pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, dimulai dari dia masuk ke instansi tersebut sampai dia dengan keluar dari lembaga tersebut.
Lalu Bapak Ibu, apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan peserta didik ini? Ya kan? Sampai di mana ruang lingkup yang menjadi wahana, yang menjadi zona daripada pengelolaan peserta didik ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, itu ketika kita mulai dari proses pendaftaran. Proses pendaftaran. Coba saudara-saudara ingat, coba Anda ingat. Dulu waktu Anda SMA, waktu Anda SMP, kalau SMP mungkin masih orang tua yang mendaftarkan, kalau TK masih orang tua. Waktu SMA lah ini yang paling apa? Karena usia Anda sudah dewasa di situ. Waktu SMA, coba berhayal ke belakang. Bapak Ibu kan saudara-saudara, ketika mau masuk ke sekolah menengah atas, ketika mau masuk ke madrasah aliyah, pertama kan mendaftar di situ. Pengelolaannya di mana? Lingkungan sekolah, ruang lingkup sekolah, sebelum dimulai proses pendaftaran siswa baru ini sudah dipersiapkan sebelumnya oleh kepala sekolah. Ya, sudah dipersiapkan sebelumnya oleh kepala sekolah. Barangkali melalui rapat dengan para guru, ya, melalui rapat dengan para guru, maka kepala sekolah akan menugaskan beberapa panitia yang beranggotakan misalnya minimal 3 orang untuk melakukan proses pendaftaran. Ya. Lalu apa tugas dari panitia ini? Tentu panitia akan menjadwalkan kapan dimulainya pendaftaran ke sekolah tersebut dan apa-apa saja syarat minimal yang harus dipenuhi supaya bisa masuk mendaftar ke sekolah tersebut. Itu dia. Barangkali Bapak Ibu belum sadar, tapi kalau ada yang sudah mengajar, itu sudah pasti tahu. Sudah pasti tahu ada beberapa orang yang menugaskan, kemudian di SK-kan, baru nanti inilah yang mengelola pendaftaran di sekolah. Kalau dia ada banyak siswanya, barangkali kepala sekolah menugaskan dia punya shift. Dari jam segini sampai segini si A misalkan, dari hari ini sampai hari ini si B. Maka dia sudah terstruktur, sudah terkelola dengan baik, sehingga proses pendaftaran itu, syarat-syarat orang yang mendaftar di dalam sekolah itu tidak ada kendala lagi. Kemudian setelah dilakukan proses pendaftaran, maka akan ada dilakukan yang namanya seleksi. Biasanya sekolah-sekolah yang melaksanakan proses seleksi adalah sekolah-sekolah yang melebihi kuota yang ditentukan oleh sekolah. Ada yang tamatan SMA di sini? Ada yang tamatan aliyah? Nah, SMA dulu ada seleksi kan? Ada. Aliyah ada seleksi? Ada. Kenapa itu dilakukan? Karena kelebihan kuota. Kemudian yang kedua, kenapa proses seleksi ini dilakukan? Tidak serta-merta misalkan ketika ada pendaftar sampai 20 orang, maka pendaftaran kita tutup. Ketika sampai kuota yang ditentukan, proses pendaftaran tidak kita buka lagi. Tidak. Biasanya itu pakai rentang tanggal dan waktu, ya kan? Pendaftaran buka dari tanggal segini sampai dengan tanggal sekian. Kalau misalnya kuota masih kurang, maka akan ada yang namanya penambahan atau penambahan hari terkait dengan pendaftaran tersebut. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika sudah ada yang namanya calon peserta didik itu diseleksi, maka diambillah beberapa orang dari seluruh pendaftar tadi. Tujuan dari seleksi itu apa? Disitulah mereka menguji kompetensi, disitulah mereka menguji intelijensi kategori kriteria yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Ada sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah yang menggunakan dari nilai rapor.
beberapa sekolah itu melalui nilai ujian akhir, ya kan? Dan ada beberapa sekolah itu melalui proses ujian tertulis dan wawancara. Kalau dia sudah sekolah tarafnya taraf pengantin, dia sudah masuk kepada seleksi tertulis, kemudian seleksi wawancara, baru dari kategori nilai itu dijumlahkan berapa yang memenuhi passing grade di dalam kriteria yang ditentukan, itulah yang diterima dalam sekolah tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan dalam pengenalan peserta didik ini adalah pengenalan terhadap sekolah. Kalau dulu di kampus ada yang namanya PKKMB, kan? Ada yang namanya PKKMB. Kalau di sekolah ada yang namanya pembinaan calon peserta didik. Lewat pembinaan calon peserta didik ini, ya, sekolah akan mengenalkan aturan-aturan, sekolah akan mengenalkan disiplin yang harus Anda penuhi, sekolah akan memberitahukan kepada Anda yang mana menjadi tugas, yang mana menjadi kewajiban Anda sebagai peserta didik di dalam sekolah tersebut. Kalau Bapak Ibu perhatian pasti diulang, ya. Setelah proses seleksi itu, ada kan daftar ulangnya, daftar ulang. Berarti Anda sudah berhak menjadi calon peserta didik. Setelah pendaftaran ulang itulah diadakan yang namanya pembinaan terhadap siswa. Setelah dikenalkan di mana dia yang perpustakaan, di mana dia yang menjadi musola, di mana tempat olahraga, ditambah lagi dengan aturan-aturan tersebut, juga disertai dengan pengenalan guru-guru di sekolah tersebut. Kan? Akan ada disebutkan profil terhadap guru yang akan mengajar Anda, yang akan berinteraksi dengan Anda, yang akan berinteraksi dengan peserta didik di sekolah tersebut. Di samping itu akan ada lagi dijelaskan oleh kepala sekolah tentang organisasi intrasekolah atau yang akrab dikenal dengan OSIS, ya kan? Ada yang namanya organisasi madrasah aliyah. Mungkin ada perlu di madrasah. Tapi kalau setingkat SMA sederajat, dia akan dikenalkan dengan siapa yang menjadi pengurus di sekolah itu. Organisasi-organisasi apa yang didirikan atau yang dibuat oleh kepala sekolah di dalam sekolah tersebut. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, baru ada yang namanya pengelompokan. Ya, baru ada yang namanya pengelompokan di dalam kelas tersebut. Bapak Ibu yang terhormat, saudara-saudara, ada dua macam pengelompokan menurut William Jaeger. Ya, William Jaeger mengatakan yang pertama adalah fungsi integrasi. Bagaimana pengelompokan menurut fungsi integrasi ini? Dia pengelompokan peserta didik berdasarkan usia dan jenis kelamin. Ya, berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pengelompokan siswa itu, ya misalnya yang jenis kelamin perempuan dengan umur dari umur sekian sampai sekian. Kalau ada Bapak Ibu yang alumni Mustofawiyah atau alumni pesantren, itu masih ada beberapa pesantren yang menerapkan itu peserta didik laki-laki dengan peserta didik perempuan dia secara terpisah. Dan memang yang melakukan proses pembelajaran pun, yang menjadi tenaga pengajar, yang menjadi guru yang menyampaikan materi dalam kelas itu berdasarkan jenis kelamin. Kemudian pengelompokan yang kedua adalah berdasarkan fungsi perbedaan. Kalau fungsi perbedaan ini, pengelompokan peserta didik itu berdasarkan bakat, kemampuan, dan minat. Ya, berdasarkan bakat, kemampuan, dan minat. Kemudian ada beberapa dasar-dasar
terhadap. Boleh Bapak ingat kira-kira yang mana dulu Anda memilih jurusan waktu SMA? Anda kan ada dulu kan? Ada dulu memilih jurusan. Ada yang jurusan IPA, ada yang jurusan IPS, ada yang jurusan bahasa Indonesia, ada yang jurusan bahasa Inggris. Yang pertama, pengelompokan itu berdasarkan prinsip grouping. Ya, berdasarkan dasar-dasar pengelompokan yang pertama adalah prinsip grouping. Bagaimana dasar pengelompokan berdasarkan prinsip grouping ini? Dia memilih kelompoknya itu, memilih teman dalam satu kelas itu berdasarkan kesukaan dia. Dulu ada waktu apalagi anak TK, sering itu kejadian. Saya kalau enggak si A kawan sama saya nggak mau saya sekolah. Saya maunya kalau nanti saya sekolah yang menjadi teman sekampus saya si ini. Ada itu kan? Dasar pengelompokan itu namanya prinsip grouping, berdasarkan kesukaan kita terhadap orang yang masuk dalam kelompok kita. Kemudian ada ini dia. Ada yang tahu bacaan bahasa Inggris? Discipline group, ya kan? Dia dasar pengelompokannya itu berdasarkan kemampuan yang paling tinggi dan paling rendah. Dia ada campuran. Tidak ada seleksi, ya kan? Tidak ada seleksi. Yang penting semuanya masuk. Adakah tujuan dari proses pengumpulan yang begini? Ada sebenarnya. Biar yang pintar mengajari yang kurang pintar dan yang kurang pintar termotivasi untuk belajar. Maka dia ada dibuat yang namanya experiment grouping. Kemudian yang ketiga ada yang namanya attitude grouping. Yang ketiga ini dia attitude grouping. Dia berdasarkan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu. Ada dulu, misalnya waktu kelas 1 dia masih tahap yang pertama tadi, belum ada pembedaan siapa saja kelompok yang kemampuannya rendah dengan kemampuan yang paling tinggi digabung. Dan kemudian di kelas 2 misalkan dari ranking 1 sampai ranking 10 itu dia kelas A, ya kan? Kelas favorit. Dari ranking 1 sampai ranking 5 misalnya dikumpul, itu dia kelas favorit. Itulah dia yang namanya attitude grouping, berdasarkan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian ada lagi pengelompokan yang keempat, dia attention or interest grouping. Pengelompokan yang keempat ini berdasarkan minat yang berdasarkan kesenangan peserta didik. Ya, misalkan ada yang suka dengan jurusan IPA, maka dia masuk ke kelompok A. Ada yang suka dengan jurusan IPS, ada yang suka dengan jurusan bahasa Inggris, ada yang suka dengan jurusan bahasa Indonesia. Maka yang namanya attention or interest grouping ini adalah pengelompokan berdasarkan kesenangan dari peserta didik itu. Kemudian ada lagi yang namanya yang kelima adalah intelligent grouping. Berarti dia berdasarkan kemampuan atau berdasarkan intelek dari
siswa tersebut. Kemudian ini dia dasar pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik. Cukupkah hanya sampai di situ? Kan itu pertanyaan. Cukupkah sampai di situ? Cukupkah hanya sampai di situ? Peserta didik itu sudah berhasil? Cukupkah? Belum? Atau sudah cukup itu? Ketika kita sudah kasih pembinaan tadi, ketika kita sudah kenalkan mana yang namanya ruang belajar, mana yang namanya guru kelas, guru mata pelajaran, mana yang namanya perpustakaan, kemudian mana yang namanya ruang musola, sudah menjadi peserta didik itu berhasil. Belum tentu ya Bapak Ibu. Barangkali itu bisa berhasil ketika kemampuannya itu sudah di atas rata-rata. Kalau dites akunya itu mungkin sudah di atas B.J. Habibie atau Albert Einstein. Lalu apa tugas yang dilaksanakan dalam mengelola peserta didik ini? Ada dia yang namanya pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik itu langkah-langkah apa yang dilakukan? Ya kan? Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh guru itu? Biasanya kalau dia sekolahnya sudah menerapkan manajemennya yang bagus, pengelolaannya yang bagus, ini sudah pasti dilakukan. Namun ada yang kurang, ada yang kurang optimal, atau ada yang kurang sempurna dalam pengelolaannya itu. Barangkali itu tergantung kepala sekolah atau pihak yayasan dalam memanage sekolah tersebut. Ada yang namanya pembinaan kepada peserta didik. Ini dia. Pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik ini ada dua, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Ya. Yang pertama pencatatan dan kemajuan peserta didik. Ini ada pertanyaan, ya, terkait dengan poin pencatatan dan kemajuan peserta didik. Coba Bapak ingat, kenapa Anda harus di absen tiap hari? Ya kan? Kenapa ada data Anda di kantor bertahunnya, berangkatannya, atau berabjad? Ya kan? Kenapa ada guru pembimbing atau guru BK sekarang? Kenapa harus ada guru BK? Kenapa harus ada guru kelas? Kenapa harus ada guru mata pelajaran? Intinya Bapak Ibu, ya kan? Inilah dia pembinaan yang dilakukan kepada peserta didik itu. Bagaimana sebenarnya proses perkembangan itu? Pertama ada yang namanya buku induk. Buku induk itu berisikan akumulasi dari seluruh siswa berangkatan, ya kan? Itulah dia yang namanya buku induk. Semua data siswa yang masuk pada angkatan tahun 2020 misalkan, itu ada dalam buku induk tahun 2020. Kemudian ada yang namanya buku Klever. Ya. Buku Klever ini hampir sama dengan buku induk, ya, hampir sama dengan buku induk. Namun perbedaannya kalau di buku pedoman induk tadi, buku induk tadi dia tidak berdasarkan abjad. Tapi kalau di buku Klever tadi dia berdasarkan abjad yang ada dalam satu angkatan tersebut. Baru ada yang namanya daftar presensi. Daftar presensi ini adalah daftar hadir siswa yang dipegang bukan hanya oleh guru mata pelajaran dan guru dalam kelas tersebut. Dia memantau siswa ini, peserta didik ini bagaimana kehadirannya ini, bagaimana perkembangannya ini. Ada dia yang namanya buku presensi. Kemudian dia ada yang namanya buku daftar mutasi.
Gunanya untuk mengetahui proses peserta didik yang keluar dan masuk kepada sekolah tersebut, kepada instansi tersebut. Jangan juga ada nanti ada yang namanya peserta didik hantu, ada yang namanya peserta didik siluman, ya kan? Karena kita nggak tahu, datanya nggak ada dipindahkan dari buku hidup sana ke buku hidup ini. Kita tahu sudah ada sekolah itu, atau kita tidak tahu kalau dia atau peserta didik yang bersangkutan sudah pindah dari sekolah atau instansi tersebut. Kemudian ada yang namanya buku catatan pribadi peserta didik. Ya, buku catatan pribadi peserta didik. Ini biasanya yang memegang buku catatan peserta didik ini, buku pribadi catatan peserta didik ini adalah guru BKKD. Karena dia yang pantau, dia mulai dari kemampuan kompetensi, ya kan, sampai dengan sikap dari siswa itu, sikap dari peserta didik itu. Maka yang memegang buku buku catatan pribadi peserta didik itu adalah guru BK. Kemudian ada yang namanya daftar nilai, ya kan? Daftar nilai ini dipegang oleh guru pelajaran mata pelajaran masing-masing. Baru ada leher, baru digabungkan ke dalam buku lapor. Inilah hasil gambaran yang Anda peroleh, yang diperoleh peserta didik itu dalam berbulan, dalam bersemester. Dulu ini namanya bulan. Sebelum 2001 itu masih 2001 itu masih bulan. 2002 ke atas baru masuk kepada semester. Itulah Anda mungkin waktu sekolah dulu. Baru pembinaan yang kedua lewat organisasi intrasekolah tadi, lewat OSIS tadi. Ya, oke. Lanjut kita Bapak Ibu, kalau ada nanti yang bertanya kita selesaikan dulu ini. Ada lagi yang namanya prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Apa prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik? Yang pertama, sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Dengan adanya pengelolaan peserta didik ini, maka itu adalah bagian dari manajemen sekolah untuk mencapai visi misi dan tujuan sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Kenapa harus ada pengelolaan peserta didik ini? Bapak Ibu kan kalau kita lihat, kalau kita ingat, peserta didik itu kan berasal dari yang heterogen, tidak dari satu keluarga, tidak dari satu marga, tidak dari satu kampung, tidak dari satu kecamatan, bahkan tidak dari satu kabupaten. Maka dengan pengelolaan peserta didik ini mampu mengkolaborasikan di antara perbedaan tersebut, sehingga harapan dengan pengelolaan peserta didik ini keakraban persaudaraan di antara siswa itu bisa terbangun. Kemudian yang keempat, mendorong dan memacu peserta didik. Ya, lalu yang kelima, bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Lalu lanjut lagi Bapak Ibu, apa pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan peserta didik ini? Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kuantitatif itu yang menitik beratkan pada persoalan kemampuan peserta didik. Ya, bagaimana kemampuan peserta didik itu? Kemudian pendekatan kualitatif, biar Bapak Ibu mudah mengingatnya. Pendekatan kuantitatif itu bagaimana kemampuan siswa. Kalau dia pendekatan kualitatif itu bagaimana caranya supaya peserta didik itu bisa senang. Ya, itu yang harus menjadi kunci. Kalau dia tadi pendekatan kuantitatif menitik beratkan pada segi-segi administrasi dan birokratif suatu pendidikan, itulah dia kemampuan tadi. Kalau dia pendekatan kualitatif, pendekatan yang menitik beratkan kepada kesejahteraan peserta didik. Oke, barangkali untuk lebih lanjut penyampaian materinya sampai di sini, boleh kita buka diskusi bagi saudara-saudara mana yang kurang jelas atau mana yang perlu ditanggapi, mana yang perlu dikasih
saran dan kritik terhadap materi yang kita bahas hari ini. Silakan. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mulai dari definisi tadi, ya kan? Definisi sampai dengan pendekatan pengelolaan pendidikan. Ini nanti sudah pasti akan Bapak Ibu alami kalau memang Bapak Ibu jadi guru. Biasanya kalau yang mengambil jurusan pendidikan itu tujuannya mau jadi guru, ya kan? Kalau yang mengambil jurusan matematika itu biasanya orang yang suka akan tantangan, ya kan? Kemudian kalau orang jurusan matematika itu tidak mau sesuatu itu bertele-tele, dia yang mau yang pasti. Itu enggak? Dia yang mau yang pasti. Kemudian yang namanya jurusan matematik itu tidak ada menyimpan sesuatu yang tidak tuntas dalam pikirannya. Kalau ada yang berbisik dia tidak mau menyimpan, tidak mau menyimpan beban, ya kan? Tidak mau menyimpan beban yang hanya menjadi susah baginya ketika sudah keluar dari kampus ini. Apa boleh? Atau sudah jelas kira-kira Bapak Ibu? Ya, silakan. Mengenai peningkatan kualitatif Pak, yang mengenai gerakan kesejahteraan siswa itu yang bagaimana maksudnya? Apa tadi coba diperjelas? Mengenai pendekatan kualitatif Pak, yang menitik beratkan kesejahteraan siswa itu bagaimana yang maksudnya? Oh, baik. Berarti tadi pendekatan pengelolaan peserta didik ya. Ada lagi? Yang lain? Ada. Baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan pendekatan pengelolaan peserta didik itu dibagi kepada dua macam, ya kan? Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, kemudian yang kedua ada pendekatan kualitatif. Yang pertama pendekatan kuantitatif adalah sebuah pendekatan yang menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik suatu pendidikan. Intinya, ini kan bahas definisinya ini. Inti dari pendekatan kuantitatif ini adalah bagaimana kemampuan siswa itu bisa bagus, ya? Atau pendekatan yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif ini adalah pendekatan kemampuan. Kemudian yang kedua ada yang tadi yang pendekatan kualitatif, pendekatan yang menitik beratkan kepada kesejahteraan peserta didik. Itulah yang tadi ditanyakan oleh saudara kita, apa namanya? Saudari Jenny. Ya, pendekatan yang menitik beratkan kepada kesejahteraan peserta didik. Kita Bapak Ibu jangan terpikir langsung ketika bicara kesejahteraan, oh ini bicara money, ya kan? Ini bicara duit, ini bicara makan banyak, ini bicara makan enak. Tidak, kesejahteraan yang dimaksud di sini, pendekatan yang dimaksud di dalam kategori yang kedua ini, pendekatan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif ini adalah bagaimana kuncinya supaya siswa itu senang. Anda mungkin ada yang sudah mengajar di sini? Ada? Ada yang sudah mengajarkan materi matematika? Belum? Belum, Pak. Belum. Bapak Ibu nanti akan mengalami di lapangan itu, apalagi yang namanya guru matematik. Atau kalau salah di Bapak Ibu, contoh barangnya waktu Bapak Ibu dan dulu kita buat waktu SMP atau SMA, ya kan? Pasti banyak yang beranggapan matematik itu adalah momok yang menakutkan, ya kan? Matematik itu adalah pelajaran yang membosankan. Kemudian matematik itu adalah pelajaran yang sulit, ya kan?
Kemudian kalau belajar matematik itu adalah belajar hal yang rumit. Padahal ini sama sebenarnya ketakutan kita, ketakutan mereka kepada belajar matematik ini sama dengan ketakutan seseorang yang takut akan hantu. Ya kan? Sama dengan yang takut akan hantu. Korban yang ketakutan yang banyak. Kalau yang melihat hantu ini tentu ada 10 orang dan 1000 orang. Kalau menyebutkan tentu. Tapi karena ketakutan tadi, ada misalnya yang mati jatuh, ya kan? Ada yang mati terbenam karena saking rasa takutnya itu, dia nggak tahu meloncat ke air itu sudah dalam. Ketakutan itu pun seperti itu. Ketakutan akan belajar matematik itu pun kan seperti itu. Padahal sesungguhnya, ya Bapak Ibu, padahal sesungguhnya ketika kita menghayati, ketika kita merenungi, ketika kita pelan-pelan memperhatikan, pelan-pelan mempelajarinya, ketika kita pelan-pelan mengikuti fase demi fase, atau ketika kita menguasai dasar dalam belajar matematik itu tidak ada sebenarnya yang sulit. Ya kan? Tidak ada yang sulit. Karena kenapa kita sering menganggap itu sulit? Bapak Ibu dan coba ingat. Ketika Anda di SMP, ketika saudara-saudari di SD, apalagi ketika di SMA, Bapak Ibu sudah belajar yang namanya aljabar, ya kan? Bapak Ibu sudah belajar yang namanya aritmetika sosial. Bapak Ibu sudah belajar yang namanya trigonometri. Bapak Ibu sudah belajar yang namanya peluang. Bahkan statistika sekalipun yang diperlukan untuk menyusun skripsi, yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian, itu sudah dipelajari sebenarnya di kelas 3 SMA. Dasarnya itu sudah dipelajari di kelas 3 SMP, di SMP. Dasarnya lagi sudah dipelajari di bangku SD. Maka ketika dasarnya ini kita kuasai, dalam belajar matematik itu tidak ada yang sulit. Apa bedanya misalnya dengan begini Bapak Ibu? Ketika kita 6 dibagi 3 sama dengan 2, ya kan? Atau misalkan X dibagi 3 sama dengan 2, berapakah X? Ini kan karena ketidaktahuan kita kalau memperoleh angka 6 ini sebenarnya dari 3 kali 2. Memperoleh yang di sini ini bagi ini, memperoleh yang ini bagi ini, memperoleh yang ini bagi ini. Kan itu ya? Karena Bapak Ibu yang mungkin jurusan matematika, karena Bapak Ibu yang mungkin sudah paham, sudah tahu tentang ini. Tapi coba bagaimana ketika orang yang belum belajar dasar matematika ini kita hadapkan dengan soal yang seperti ini, tentu dia akan kesulitan. Atau misalkan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan yang seperti ini kan? Atau misalkan lanjut sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, ya kan? Tahu lagi 4, 1, 2, ya kan? Betul nggak itu Bapak Ibu? Betul nggak? Atau yang Bapak katakan sekarang ini? Ya kan? Ada lagi 1 pangkat 2 atau bilangan berpangkat prima, ada kuncinya. Bilangan pangkat bilangan berpangkat, ya kan? Atau rahasia perkalian bilangan 5, atau ada lagi yang menambah angka itu. Karena kita tahu rumusnya, maka kita menganggap ini menjadi sebuah hiburan. Maka kita anggap ini sebuah hiasan atau bukan sesuatu yang menentukan. Begitulah yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu. Bagaimana menjadikan sesuatu itu
bagaimana menjadikan peserta didik itu supaya dia senang. Jangan ada rasa takut terhadap belajar itu. Dulu yang namanya guru matematik itu identik dengan pemarah, ya kan? Tukang pukul, mukanya, mohon maaf kepada yang perempuan, mukanya jelek-jelek, iya kan? Seram-seram dia. Rata-rata yang guru matematik pakai bedak pun nggak suka. Kalau masih pakai lipstick itu jiwa matematiknya itu masih kurang. Tapi intinya begitu Bapak Ibu. Artinya pola pendekatan kualitatif tadi dengan pola pendekatan kuantitatif tadi dia yang begitu. Artinya kalau yang dia pendekatan kuantitatif, bagaimana pendekatan itu berdasarkan kemampuan, ya. Dan kalau pendekatan kualitatif itu, bagaimana pendekatannya supaya senang. Oke? Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada lagi, biar kita tutup, ya kan? Dan kalau tidak ada lagi yang bertanya, itu berarti kita anggap sudah paham. Maka yang menjadi tugas Bapak Ibu, ya kan, buatlah makalah yang sifatnya bagaimana mengelola suatu pendidikan atau sekolah yang baik dengan menggunakan referensi dan jurnal-jurnal terbaru yang terakreditasi. Oke, barangkali pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala bentuk